Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi dengan podcast Jubi. Dan topik kita untuk hari ini, kita akan bincang-bincang santai tentang korupsi. Nah, kebetulan hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa karena tadi cerita baru pertama kali ke Papua, ke Jayapura ya. Ya, kita di sini ada dengan Bang Novel Baswedan. Halo Bang Novel. Halo Kakak Kris, apa kabar? Oh baik. Ngomong-ngomong, ada apa ini bisa datang ke Papua ini? Ya, memang gini, saya kan sekarang memimpin Satgas Khusus Pencegahan Korupsi di Polri, di bawah Kapolri langsung. Keseharian kami membantu kegiatan yang pencegahan korupsi di kementerian lembaga, tapi memang kami mengatur untuk ada kunjungan ke daerah-daerah, dan kali ini kita berkesempatan datang ke Jayapura. Pertama kali datang. Pertama kali ya? Saya pertama kali datang. Oh, Dan pertama kali saya lihat Jayapura, wow, indah, luar biasa. Tapi kemudian saya juga melihat bahwa, wah, ternyata Jayapura seharusnya, atau Papua lah, seharusnya bisa lebih maju lagi gitu. Saya kok justru malah melihat bahwa atau praktek-praktek korupsinya sepertinya banyak nih. Sehingga semakin saya bersemangat ada di Papua untuk tentunya membersamai orang-orang yang ada di Papua untuk bisa melakukan upaya-upaya memberantas korupsi, baik itu dari sektor pencegahan maupun di penindakan. Dan senang sekali saya ada di sini. bukan ada bidikan-bidikan baru kah pejabat-pejabat ini? Saya sekarang di bagian pencegahan, Oh, tidak diberikan pencegahan. kewenangan. Oh, iya. Jadi saya sudah tidak lagi di KPK. Sudah tidak lagi di KPK, disingkirkan, dan kemudian saya tetap bersama teman-teman tetap ingin berkontribusi untuk upaya anti korupsi, dan kali ini kita membentuknya di bawah kepolisian, di bawah Kapolri tepatnya. Oh, iya, Satgasus Pencegahan Anti Korupsi. Ya, pencegahan korupsi. Yang dicegah korupsi, bukan anti korupsinya. Oh. Anti korupsinya didorong biar kuat. Gitu Kakak Kris. Ada berapa banyak eksodus yang dari KPK kemarin yang sekarang pindah ke Iya. Polri ini? Jadi begini, dari KPK waktu itu yang dikeluarkan itu, yang disingkirkan lebih tepatnya. 57 mungkin. Iya, lebih tepatnya 58. Oh, 58. Makanya kan kami membentuk IM 57 plus 1 maksudnya. Oh, iya. Jadi 58. Satu meninggal dunia. Oh. Ada yang sudah pensiun. Dan kemudian dari semuanya itu ada yang memilih untuk berdiri sendiri, melakukan usaha pribadi, dan ada yang kemudian menerima tawaran Pak Kapolri untuk membantu kegiatan pencegahan korupsi di bawah arahan Pak Kapolri langsung. Jumlahnya 42. Dari 42 kemudian satu pensiun dan pindah ke kementerian untuk menjadi staf khusus. Dan satunya memang kemudian resign untuk di bidang yang mandiri barangkali. Oh, untuk program Satgasus ini, pencegahan anti korupsi ini untuk tahun 2023, kira-kira yang sudah jalan apa saja? Dalam rangka pencegahan korupsi yang dilakukan, tentunya kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Kementerian yang lembaga yang bekerja sama dengan kami itu diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian SDM, Kementerian PU juga ada, dan Kementerian Olahraga, dan ada beberapa lagi yang perdagangan juga ada, dan ada beberapa lembaga lain yang bekerja sama dengan kami. Dan yang kami lakukan tentunya adalah mendeteksi potensi-potensi korupsi. Setelah deteksi tentunya kita melakukan kajian-kajian, dilakukannya evaluasi, dan kemudian upaya-upaya monitoring dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Tapi sekali lagi, pencegahan itu ini ya, tidak diberi kewenangan. Memang pencegahan tidak perlu kewenangan. Pencegahan tentunya baru bisa dilakukan kalau kementerian atau lembaga yang bekerja sama ini membuka diri. Kalau mereka tidak membuka diri, ya kami nggak bisa masuk. Karena pada dasarnya atau seharusnya kementerian, lembaga, dan para pejabat berkepentingan untuk dicegah korupsi. Kecuali kalau dia mau berbuat korupsi ya. Ya. Gitu kurang lebih. Nah, untuk
Papuanya sendiri potensi kasus korupsinya seperti apa? Apakah Ya. sudah di zona merah atau zona hijau kah? Ya. Saya tentunya tidak sampai untuk memotret itu. Tapi kalau mendengar dari cerita-cerita banyak pihak, tentunya alokasi anggaran ke Papua kan cukup banyak sebenarnya. Cuman dalam prakteknya, atau kalau kita lihat, sepertinya yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat-sangat terbatas atau sangat-sangat kurang. Oleh karena itu kita bisa meyakini atau menduga ini sepertinya banyak sekali kebocoran-kebocoran yang harus diteliti dengan lebih dalam. Dan yang kedua tentunya terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan penegakan hukum yang belum terlalu banyak dilakukan, ini juga bisa dilihat jangan-jangan juga ada praktek-praktek korupsi atau upaya menegakkan hukum yang belum optimal dilakukan, dan ini yang perlu harus disoroti dan diperbaiki. Oh, iya. Ya. Untuk apa yang sekarang Bang Novel Baswedan kan sudah ada di bawah payungnya Polri Ya. untuk Satgasus ini ya, pencegahan anti korupsi. Ya. Bagaimana menjaga sikap independensinya? Ya. Jadi begini, saya dan kawan-kawan Satgas Khusus Pencegahan Korupsi ini walaupun kami di Polri, memang kami diberikan porsi tugas khusus yang mandiri oleh Pak Kapolri dan diberikan bidang kerja yang kemudian kami semuanya dari ex KPK, dan kemudian kami diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan korupsi. Dan tentunya itu semua dilakukan dalam rangka kontribusi kami dan tentunya dari Polri untuk bisa melakukan upaya pencegahan korupsi dengan lebih baik. Kenapa? Karena selama ini Polri nggak punya satuan kerja yang khusus membahas atau menindaklanjuti masalah pencegahan korupsi. Yang ada kan tipikor di Bareskrim ya. Bareskrim itu penindakan, pencegahan belum ada. Ini menurut saya hal yang bagus, dan kita berharap semoga dengan kontribusi ini juga sedikit banyak mendorong Polri juga untuk menjadi lebih baik dan bisa mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi juga di internalnya. Jadi ini hal-hal yang bagus dan kita berharap semoga ini akan ada pengaruhnya lah gitu. Ya, di pemberitaan sebelumnya itu saya sempat baca bahwa Bang Novel Baswedan itu harap tidak lama lagi bisa kembali membantu KPK. Ya. Tentunya begini, Kakak Kris. Hari ini kalau kita melihat KPK, kita sedang prihatin, kita sedih. Kita selama ini meletakkan harapan untuk bisa dilakukan pemberantasan korupsi kepada KPK. Harapan itu kita letakkan. Dan hari ini kita sedang membaca banyak berita-berita, justru ketua KPK dan diduga pimpinan KPK lainnya ada dugaan kuat berbuat tidak pidana korupsi. Jadi ini yang kemudian akal sehat kita sedang diganggu ini. Begitu juga kita bisa melihat bahwa ada perbuatan yang diduga dilakukan oleh insan KPK lainnya, baik struktural, sudah cacat integritas ya. Itu masalahnya dan itu masih banyak, dan kita khawatir kalau itu tidak dibereskan. Bukan cuma itu saja, bahkan rutan KPK pun ada pungutan atau pungli atau bukan pungli ya, suap lah atau pemerasan gitu ya. Yang dengan begitu terkumpul uang sampai miliaran. Ini hal-hal yang kemudian saya melihat sebagai hal yang serius ya. Tentunya kita semua berharap KPK dikuatkan dan menjadi lembaga yang betul-betul bisa diharapkan untuk memberantas korupsi. Kalau itu yang terjadi, tentu kami ingin kembali ke KPK untuk bisa berkontribusi mendorong pemberantasan korupsi yang benar. Tapi kalau kemudian itu tidak dilakukan, KPK-nya semakin lemah dan justru praktek-praktek korupsi di KPK-nya itu dibiarkan, maka saya kira kita juga nggak ingin masuk ke KPK kalau situasinya begitu. Apakah ada memang kesengajaan untuk pembiaran agar publik nanti bisa menuntut agar KPK dibubarkan? Saya khawatirnya begitu. Saya khawatirnya ini adalah upaya untuk membusukkan KPK. Dan kemudian KPK-nya setelah busuk, orang akan minta KPK dibubarkan. Tapi kita perlu ingat bahwa memberantas korupsi itu bukan tugas KPK semata. Memberantas korupsi itu tugas negara. Dan tentunya negara ada pimpinannya.
tentunya Pak Presiden di situ. Oleh karena itu, kalau seandainya KPK tidak dipilih untuk sebagai alat memberantas korupsi, maka memberantas korupsi mau pakai apa? Kalau hanya menggunakan selama ini kejaksaan dan kepolisian, kita masih melihat bahwa praktek korupsi di penegakan hukum masih banyak dan belum dibereskan. Untuk membersihkan debu, tapi sapunya sudah rusak ini. Rusak ya. Ini yang menjadi keprihatinan. Padahal kalau kita lihat dampak dari praktek korupsi itu besar sekali. Kita bisa melihat di banyak daerah ada kerusakan alam. Saya yakin kalau ada praktek-praktek, saya baca di banyak berita ya, praktek-praktek illegal logging di Papua, dan itu melibatkan aparatur. Itu praktek korupsi itu. Itu bukan sekedar tidak pidana kehutanan. Atau kita bisa melihat permainan-permainan tambang, ya baik di manapun termasuk di Papua, bisa jadi itu ada praktek-praktek korupsinya. Malah untuk penjualan amunisi senjata ada terlibat TNI Polri-nya juga. Oh begitu? Ya. Nah, itu juga itu semua terjadi karena ada ada perbuatan yang busuk, ada pengkhianatan kepada kepentingan negara. Nah, kita berharap tentunya hal-hal begini harus dipotong, ditegakkan hukum. Dengan begitu aparatur itu betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat. Apa yang diharapkan Bang Novel untuk Indonesia ke depan? Ya, gini. Kita semua tentunya ingin negeri ini, tentu kita berharap Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang kuat, yang menyejahterakan masyarakatnya, yang bisa punya daya saing. Dan itu semua tidak mungkin terjadi kalau praktek korupsi ada di mana-mana. Yang kedua, kita tahu masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat di Indonesia, ataupun praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum yang kemudian masyarakat menjadi korbannya. Mungkin orang yang awam akan melihat, emang seperti apa sih? Ya mungkin dia nggak pernah merasakan menjadi korban ketidakadilan ya, atau korban pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya sangat sedih sekali mengalami hal itu. Oleh karena itu, kita berharap pemberantasan korupsi betul-betul harus menjadi pilihan utama atau pilihan kebijakan strategis oleh pemerintah, oleh negara untuk bisa dilakukan dan diimplementasikan dengan baik, dengan benar-benar. Yang kedua, kita harus perbaiki penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum ini kalau korupsi ya diberantas duluan. Nah, kalau itu diperbaiki, bayangkan, hukum betul-betul diletakkan untuk menciptakan keadilan. Hukum diletakkan untuk bisa menjaga hak asasi manusia. Dan pemerintahan betul-betul berlangsung untuk memikirkan bagaimana tujuan negara itu tercapai. Bahkan sekelas Mahkamah Konstitusi saja. Ya, hari ini isunya terlalu banyak dan kita semua prihatin dengan kondisi sangat itu. Prihatin. Untuk penegakan korupsi itu yang efektifnya seperti apa? Ya, jadi gini. Tentunya kita tahu bahwa praktek korupsi itu menimbulkan kerugian yang besar. Terus bagaimana cara memberantas korupsi? Memberantas korupsi kalau kita lihat di banyak negara itu diberantas dengan menggunakan 3 pola. Yang pertama adalah bagaimana dilakukan penindakan yang konsisten. Karena kalau penindakan itu dilakukan hanya kecil-kecilnya saja, yang besar tidak, itu repot. Nah, penindakan ini dilakukan untuk membuat orang takut berbuat korupsi. Coba dibayangkan, kalau orang mau berbuat korupsi, itu kan sebenarnya dia melihat situasi juga. Dia berhitung, kira-kira kalau berbuat korupsi ketangkep nggak ya? Kan gitu. Kalau ketangkep, kira-kira harta yang dia jarah untuk dimiliki dengan cara berbuat korupsi itu bisa diselamatkan nggak ya? Dia kan berhitung dan dia bilang kalau seandainya kemudian dia harus tertangkap, apakah dia bisa lolos dalam proses hukuman dengan cara menyuap barangkali? Apakah kalaupun ditahan dia bisa kemudian mendapatkan fasilitas atau secara administrasi ditahan tapi orangnya di luar gitu? Kan itu yang menjadi orang-orang melihat. Tentunya kalau seandainya upaya-upaya menghindar itu bisa dilakukan, apalagi dengan membayar atau dinegosiasikan, apalagi
hasil kejahatan korupsinya tidak dirampas dan tidak dibebani hukuman tambahan yang memberatkan kepada dia, orang akan semakin berani berbuat korupsi. Jadi penindakan itu mesti dipikirkan secara komprehensif. Bagaimana hukuman itu, penindakan itu bisa dilakukan segera. Orang berbuat korupsi itu akan segera ditindak, mau siapapun dia, sekecil atau sebesar apapun berbuat korupsi bisa ditindak. Itu hal yang utama. Yang kedua, bagaimana hukumannya bisa membuat dia jera. Tentunya hukuman di sini adalah hukuman yang berat. Dan yang lebih penting lagi, orang berbuat korupsi kan bukan iseng. Orang berbuat korupsi cari harta, cari kekayaan. Kalau hartanya dirampas dan kemudian ditimpakan kepada dia, dibebankan kepada dia pidana atas pencucian uang. Karena orang berbuat korupsi kan bukan pertama kali. Dia sudah sering biasanya. Sudah sering ketangkap. Jadi yang sebelum-sebelumnya periksa semua sekalian. Nah, ketika itu yang terjadi, orang takut berbuat korupsi. Kenapa? Karena risikonya nyata dan risikonya berat. Hari ini orang mungkin masih mengira atau meyakini bahwa kalau berbuat korupsi lebih banyak lolosnya daripada tertangkapnya, kan begitu. Nah, ini yang masalah penindakan. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan ini dilakukan dengan cara membuat sistem, membuat suatu pola, prosedur, tahapan, dan dilakukan semua proses administrasi secara akuntabel dan transparan, sehingga orang tidak bisa berbuat korupsi, atau kalaupun masih bisa, sulit berbuat korupsi, atau paling tidak mudah ketahuan di kemudian hari. Dengan begitu, upaya pencegahan ini membuat orang tidak berani berbuat korupsi atau tidak bisa berbuat korupsi. Ini menjadi hal penting. Kalau kita lihat di beberapa pemberitaan, beberapa pejabat kita justru malah bilang, udah deh kita pencegahan saja, kalau penindakan nanti justru malah membuat persepsi Indonesia jadi jelek. Menurut saya ini cara berpikir yang salah. Kenapa? Yang pertama, kalau cuma dicegah saja, orang masih bisa ngakali, orang masih bisa cari jalan lain. Namanya orang mau berbuat jahat, apalagi dapat uangnya banyak, dia akan segala cara dipikirkan. Segala tipu muslihat akan dibuat. Nah, ini yang kemudian harus dikombinasikan antara pencegahan dan penindakan, yang membuat orang itu akan takut kalau berbuat korupsi. Tapi kalau pencegahan saja seperti yang dikatakan banyak pejabat belakangan ini, menurut saya itu salah. Kenapa? Karena pencegahan saja tidak terus membuat orang kemudian benar-benar bisa diberhentikan dari perbuatan korupsi. Ini koruptor saja bisa nyalon lagi ya? Apalagi itu, dia bisa nyalon lagi, dia masih bisa dihormati, dianggap koruptor, dia nggak terlalu malu disebut koruptor ya. Kalau disebut maling, modalnya dari malu maling dia. Yang kasus-kasus sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Dan selain dari dua hal tadi begini, indeks persepsi korupsi Indonesia itu di angka 34 hari ini. Kalau kita lihat di masa pemerintahan Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, tahun 2014, indeks persepsi korupsi kita itu di angka 34. Kemudian bertahap naik sampai angka 40 atau 41 gitu, saya lupa. Sampai kemudian setelah KPK-nya justru malah diperangi, justru malah dilemahkan, sampai kondisi sekarang ini kita justru malah mendengar banyak praktek korupsi di KPK gitu ya. Bahkan sampai di level ketua gitu ya. Itu kemudian membuat indeks persepsi korupsi Indonesia turun lagi. Dan sekarang kembali di angka 34 seperti tahun 2014 dulu. Dan saya yakin ya, di tahun ini atau nanti akan diumumkan di sekitar akhir bulan Desember, indeks persepsi korupsi kita saya yakin akan turun lagi. Kalau turun lagi, masa pemerintahan Pak Presiden ini akan minus ini. 34 terus kemudian turun, nggak tahu turun berapa. Padahal indeks persepsi korupsi itu akan berdampak kepada investasi dan peningkatan ekonomi, dan itu nilainya besar. Dan itu akan sangat merugikan. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau negara-negara yang indeks persepsi korupsi di atas angka 50, memang dia dikedepankan untuk upaya pencegahan. Walaupun penindakannya tetap dilakukan, tapi nggak terlalu banyak mungkin, nggak diprioritaskan atau nggak
konsentrasikan ya gitu ya. Mungkin pencegahannya yang lebih sedikit ya. Tapi tetap aja penindakannya juga dilakukan. Tapi kalau di bawah 50, penindakannya dikedepankan, pencegahannya juga mengikuti dilakukan. Indonesia hari ini indeks persepsi korupsinya 34. Tapi pejabatnya masih mengatakan, udah deh kita pencegahan aja, penindakan nggak usah. Ini kan kacau ya, cara berpikir yang kacau. Selain dari dua tadi, kita juga mesti harus tahu bahwa selain dari penindakan dan pencegahan, juga ada upaya pendidikan. Pendidikan anti korupsi ini juga bagian dari upaya memberantas korupsi yang efektif. Orang dididik paling nggak ada dua hal. Orang dibuat sadar bahwa kalau berbuat korupsi itu merugikan dirinya juga, bukan cuma negara atau orang lain. Karena dia rusak karakternya, dia rusak kredibilitasnya, kehormatannya. Orang kalau nggak jujur mana dipercaya kira-kira. Sebenarnya kan? Sanksi yang seperti apa yang bisa membuat para koruptor ini ada efek jerahnya itu? Ya, kalau bicara sanksi, banyak orang bilang begini, sanksinya diberikan sanksi hukuman mati saja. Dimiskinkan. Kalau hukuman mati ya, kalau di keadaan sekarang di mana penegak hukumnya masih banyak yang berbuat korupsi atau korup, nanti jangan-jangan yang tidak mampu menyuap kena hukuman mati, yang mampu menyuap lolos dari hukuman mati. Ini kan jadi nggak benar. Saya lebih berpandangan bahwa setiap ada perbuatan korupsi itu bisa segera diketahui dan dihukum. Setelah itu harta-hartanya dirampas dan dibebankan tanggung jawab pengembalian yang lebih lagi. Karena ada kerugian-kerugian yang lain yang harus direhabilitasi atau diselesaikan. Kalau resikonya sebesar itu, orang nggak akan berani. Jadi itu akan menjadi efektif. Satu lagi tadi soal pendidikan. Pendidikan selain menyadarkan orang untuk tidak mau berbuat korupsi, sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak akan mau. Ya, itu perlu disadarkan. Maka ada satu lagi selain dari membuat orang tidak mau adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa mereka perlu adanya peran serta masyarakat. Seperti apa? Mencari tahu. Kalau ada praktek korupsi, mau melaporkan. Kalau ada tetangganya pejabat yang kemudian hartanya tiba-tiba meningkat dan aneh, laporkan. Dan hal-hal begitu akan membuat pengawasan itu semakin masif, orang yang berbuat korupsi semakin takut. Nah, itu yang mesti dilakukan. Ya, ada yang netizen yang sempat nge-tweet itu dibikin museum koruptor itu. Dipajang semua foto-fotonya katanya di museum. Iya, banyak cara ya. Tentunya kalau malu itu. Iya, kalau kemudian sanksi sosial itu juga bisa dibebankan kepada orang yang berbuat kejahatan korupsi, maka itu akan lebih baik ya. Tapi hari ini kita masih melihat koruptor juga nggak terlalu malu dengan disematkan posisinya sebagai koruptor gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahamkan juga bahwa sebetulnya koruptor itu sama seperti pengkhianat, pencuri atau apa gitu. Bahkan setelah bebas ada yang dielu-elukan itu dan dia. Media turut soroti itu. Betul. Jadi kalau kita melihat begitu kan karena ketidakpahaman ya, karena orang awam yang nggak mengerti dan kemudian melihat bahwa itu biasa saja. Padahal gara-gara perilaku korupsi itu kemajuan daerah atau kemajuan negara itu terhadang atau bisa jadi tertunda, terhambat. Gitu kurang lebih. Jadi kita tentunya berharap bahwa upaya memberantas korupsi ini bukan sekedar dilakukan oleh pemerintah atau negara, tapi masyarakat juga bisa mengambil peran untuk mendorong atau memaksa bahkan agar negara dalam hal ini pemerintah kemudian mau tidak mau mengambil langkah untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dampaknya ke kita. Kalau kita hari ini diam, maka besok-besok ketika kita semakin tua, maka kita akan merasakan bagaimana negara dalam layanan publiknya tidak baik, sehingga kita yang harusnya mendapat pelayanan oleh negara di beberapa hal, kemudian kita nggak merasakan. Belum lagi dampak itu apabila juga dirasakan oleh anak cucu kita. Belum lagi kalau kemudian kita tinggal di suatu lingkungan yang alamnya rusak, atau justru malah lingkungan yang tidak sehat, yang membuat itu terdampak kepada kita.
Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat kita harus sadar bahwa turut dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini pencegahan atau pelaporan dan lain-lain, itu penting untuk dilakukan. Untuk episode kali ini kita akhiri. Terima kasih Bang Novel Baswedan sudah hadir di studio Jubi, dan maaf merepotkan. Enggak, dengan senang hati. Dengan senang hati hadir di sini.